sebenarnya kalau kita lihat, kenaikan lebih banyak topang oleh, nilai NAV ya atau, aset underlying daripada reksadana tersebut seperti reksadana saham dan obligasi. Terutama kalau kita lihat reksadana saham dan obligasi, pada bulan Juli naik lumayan ya, IHSG naik, eee eee, lumayan dan juga kalau kita bicara SBN juga yang menjadi underlying utama dari rata-rata reksadana pendapatan tetap juga naik lumayan pada bulan Juli sehingga itu yang membuat AUM reksadana lumayan menguat. Selain itu juga memang ada sedikit penambahan dari kenaikan unit penyertaan yang lumayan banyak dari reksadana pasar uang, di mana semakin banyak investor yang mulai mengenal reksadana, tetapi terutama investor pemula, di mana mereka kebanyakan mulai masuk di reksadana pasar uang. Anda melihat trennya ke depan seperti apa? Apakah ini prospeknya semakin baik? Iya, kita optimis kalau seandainya ekonomi mulai membaik ya, dalam artian memang GDP second quarter bakal udah pasti jelek ya, dan third quarter juga mungkin bisa minus juga, tetapi kita expect dengan mulai aktivitas yang normal walaupun PSBB mungkin bisa diperpanjang lagi, tetapi ini membuat orang mulai optimis ya dengan ekonomi dan investasi di pasar modal seperti pasar saham dan obligasi akan masuk lagi, dan udah mulai terlihat ya bahwa selain harga daripada saham dan obligasi naik, kalau kita lihat sebenarnya orang-orang mulai makin banyak yang mulai optimis juga dengan uh, uh, ekonomi ya di real sektor. Jadi kita ngelihat bahwa harusnya ke depan sampai akhir tahun orang yang makin optimis akan membuat subscription atau penyertaan di pasar modal terutama lewat reksadana, baik itu saham, obligasi maupun pasar uang yang sekarang lagi ngetren ya. Kita lihat banyak sekali investor baru di reksadana, terutama di reksadana pasar uang itu akan membuat AUM mudah-mudahan sampai akhir tahun paling nggak minusnya berkurang ya, karena kalau kita bicara dari awal tahun memang industri memang agak lumayan terkena ya karena penurunan daripada nominal dari NAV ya, dari reksadana saham ya terutama. Oke. Tapi kalau untuk misalnya kembali pulih ke level pra-corona, Anda melihat akan terjadi di tahun ini atau masih akan di tahun-tahun mendatang? Iya, kalau reksadana saham saya pikir masih agak susah ya kemungkinan untuk balik lagi, karena kalau kita bicara paling optimis aja orang-orang indeks reksadana saham akan naik ke 6.000 ya, bahkan rata-rata di kisaran 5.500 sampai dengan 5.600 ya, which is itu berarti masih ada penurunan sekitar 12 sampai dengan 15% dari awal tahun. Jadi butuh kenaikan sekitar hampir 20% untuk penyertaan baru di reksadana saham. Sedangkan kita tahu sendiri ada beberapa kasus dari manajer investasi yang membuat nilai daripada reksadana sahamnya turun juga lumayan. Jadi kalau dari nilai reksadana saham sendiri mungkin saya pikir in total dari awal tahun masih akan turun, untuk pulih normal masih susah untuk tahun ini, tetapi ada banyak peluang di reksadana lain ya, seperti reksadana pasar uang dan pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap memang mulai mendekati posisi akhir tahun kalau kita bicara dari harga obligasinya, dan paling menarik adalah dengan tren penurunan suku bunga yang makin turun, saya pikir masih ada ruang untuk menguat. Jadi reksadana pendapatan tetap mungkin masih akan menarik, tapi kita lihat mudah-mudahan bisa tutupi dengan kenaikan di reksadana pasar uang yang tiap bulan naik lumayan ya. Ini